Yang saya amati atau mungkin yang saya lihat selama ini secara khusus kepada warga saya karena ya cukup lama ya, saya juga termasuk terakhir bersama saya kurang lebih 54 tahun yang lalu. Jadi yang saya rasakan mungkin dampak yang paling khusus mungkin untuk kita warga saya lebih khusus mungkin anak-anak pasaran yang orang tua mungkin bekas kecil pasaran tapi mungkin masih aktif sampai hari ini, yang kira-kira kita mungkin punya masalah khusus tentang legalitas tapi juga tanah dan rumah yang ada di saya. Tidak terlepas dari itu mungkin ada yang lain, mungkin dari kalau tidak salah dari kita punya saudara saudara yang dari PU tapi juga atau dulu rumah yang dari ya, tidak salah. Terus mungkin ada sama Poli. Tapi saya khusus yang kali ini mungkin mewakili kita yang saya rasakan sebagai anak dari pekerja sana dan mungkin mengalami itu lebih khusus untuk perumahan tanah milik pesantren PGAL mulai. Iya, kenapa saya sampaikan ini? Karena dari 2009 kita sudah pernah sampaikan itu. Lewat Pak Bupati waktu itu Pak Salwaya tapi juga waktu itu Pak Desane. Di sana ini juga dalam pertemuan yang sama seperti ini. Tapi sampai hari yang ada itu, semua yang menjadi proses daripada penyampaian tuntutan kami itu, sampai hari ini kami warga kami secara khusus mungkin belum mendapat kejelasan seperti apa, secara khusus dari pemerintah daerah Manokwari. Kenapa ini terjadi? Karena dari pihak pesantren PGAL dia mengirimkan surat dari Kasat PGAL kalau tidak salah tahun 2003 itu diberikan kepada Kapasatan waktu itu kalau tidak salah oleh MC Bolong. Dalam peraturan ini dikeluarkan tahun 2005 menjadi sebuah tegangan yang menjadi semacam perintah khusus untuk peninggalan kembali ke tanggul rumah milik PGAL yang terbagi oleh pegawai pasaran PGAL di sekitar
Sangin Raya. Dan itu menjadi pegangan pihak masyarakat sampai hari ini untuk bagaimana melakukan keren di dalam milik perumahan Pasangan Israel dan perumahan dinas bekas pensiun dan dinas sakit sampai hari ini. Jadi itu yang mungkin menjadi masalah pihak masyarakat untuk memakai itu. Dan saya berterima kasih karena lewat proses itu ada banyak-banyak yang sudah dilakukan. Baik dari kita punya teman-teman di sekretariat bersama untuk warga Sanggen sudah melakukan itu, dan saya berterima kasih karena kalau tidak salah di tahun 2022 kemarin sekitar bulan November ya, kalau tidak salah tanggal 7 saya termasuk hari waktu kita ketemu terakhir dengan pihak DPRD Kabupaten Manokwari, dan mungkin kalau mereka telah ada waktu itu, cuma waktu itu bupati tidak hadir, jadi audiensi kita tetap bisa mendapatkan solusi. Dan itu membuat teman-teman di sana melakukan aksi di lampu merah sampai Pemda Manokwari membuka kesempatan secara internal dengan Musbida Manokwari untuk melakukan pembicaraan internal dan memberikan waktu kepada masyarakat Sanggen waktu itu di sekitar tanggal 11 November. Tapi sampai hari yang ada saya tidak tahu follow-nya seperti apa. Itu yang mungkin saya titip untuk Pak Wakil yang hadir saat ini mewakili pasangan berbudi untuk mungkin bisa tolong membantu membaca ini, sehingga ke depan kira-kira status legalitas sama di Sanggen, baik perumahan dinas mantan pegawai sipil TNI AL yang masih aktif dan yang sudah pensiun itu mungkin kira-kira diselesaikan seperti apa? Anak-anak ini dong sekolah ini hampir setiap tahun itu bayar segala macam. Tidak apa-apa, kita mungkin mengerti bayar apa boleh. Kita sebagai orang tua punya tanggung jawab bagaimana anak-anak mendapatkan pendidikan. Karena dong sekolah supaya besok dong lagi dari orang itu hari tua dong yang lihat orang, itu harus. Tapi kalau bayar dalam semua tidak boleh begitu. Sebab Papua ini 2 provinsi di Indonesia yang mendapat tebusan itu Papua dengan Aceh. Kasihan. Ada kemarin yang mau daftar sekolah, dia punya mama harus pinjam sampai ke simpan pinjam untuk bagaimana anak bisa masuk sekolah. Bayangkan kalau dalam satu keluarga 3 sampai 4 anak masuk dari SD, SMP, SMA, kasihan orang tua. Terutama dalam ini pasti mama, orang itu kan berperan penting bagaimana anak itu harus pergi sekolah. Jadi untuk pendidikan ke depan Bapak, mari Bapak bisa lihat di sekolah-sekolah yang ada nih, mungkin lebih lagi untuk bagaimana mengubah itu, turun langsung periksa semua, terutama dinas pendidikan, bagaimana sekolah dalam hal ini bayar segala macam uang BP3, KPS, PPK, yang sekarang OIT, uang ini, uang itu, sumbangan sekolah, bayar ini, bayar itu. Bapak, khusus itu digunanya untuk apa? Jangan pernah dibukani masyarakat itu. Kami memang tidak tahu, tapi kami sudah tahu dengan berbagai hal yang dibuat di media, sudah tahu. Nanti kita ke depan, Bapak berdua tolong lihat tentang pendidikan di Manokwari, bentuknya saja bisa gratis. Kota Solo bisa gratis, karena Manokwari tidak. Dan yang satunya kesehatan. Tolong periksa semua fasilitas kesehatan yang ada di rumah sakit yang ada, terutama kita punya RSUD Manokwari. Ada ya, termasuk saya punya bapak di bawah seorang ya, ini saya tidak pengalaman ya. Bapak saya itu BPJS pemerintah, tapi masih saja dari awal beliau masuk rumah sakit, saya bayar dari obat dari awal dia masuk sampai 10 hari dia keluar. Karena BPJS kesehatan itu tidak dikenakan satu pun biaya, baik dari rumah sakit sampai obat-obatan gratis biaya. Saya tidak terima, saya bilang kembalikan soal aplikasi, terus lagi. Kamu bayar sesuai kamu kembalikan uang obat-obatan itu hampir 700.000, kembalikan 60.000. Saya kembali semua, kembalikan kita semua aplikasi. Jangan bicara banyak sekali. Dan saya langsung tanya di bagian BPJS, dong masih putar gini gitu, saya tiba di BPJS, salah kan gitu. Rumah sakit ditegur, langsung direktur semua mereka panggil saya untuk minta maaf dan bicara dengan baik. Ya seperti itu. Satu, saya minta untuk kalau ke depan ada kegiatan-kegiatan, semua kegiatan-kegiatan yang dalam menguntungkan Bapak. Ada event-event daerah atau event-event negara atau event kota ini, buatlah lomba-lomba berisi yang bisa memasukkan anak-anak. Banyak sekali anak-anak sudah sekolah. Kalau ke depan
buat lomba-lomba yang terutama sepeda seperti lomba keluar biasa dia pernah ini masyarakat yang ada nih potong pilih kampung suara nih murni tapi kamu tipu orang begini ya mungkin akhirnya ada istilah dengan bahwa sekarang yang tahun dulu itu ya orang jangan itu lebih hancur lagi nggak boleh iya jadi kalau ada yang disebutkan bahwa bombardir dengan uang apa kan terima itu kan uang APBD itu pakai tuh ini saja ambil tapi ya dalam surat ada yang bilang tidak sedikit jadi babat nomor 1 oh ya seperti itu dulu ada PDAM dia tuh menarikkan air tapi itu sudah tahu tahun berapa puluh ya sama masih kecil ya sama masih sekolah sama masih tinggal lari di dalam kami ini tidak air keran masih ada sekarang tidak ada jadi mungkin ke depan Bapak bisa mewujudkan itu untuk warga kami ini dong punya air bersih dalam hal ini air minum ya atau di galon juga belum tentu galon itu bersih karena banyak galon yang tentu masa ada kapurnya jadi ke depan mungkin air yang Bapak dong lihat air PDAM untuk warga di dalam kampanye yang lalu kita dijanjikan juga loh untuk berapa ratus pemasangan itu PDAM gratis tapi ya saya tahu tinggal itu pasang ya oh tanya ya betul Bapak logiknya bahwa tidak ada Seven. Berdiri. Bapak Ibu yang saya hormati Bapak Wakil, saya perlu bicara banyak karena pengalaman belum terlalu orang datang bawa uang langsung uang boleh padahal bayu banyak di sana nanti kok berapa saya dapat berapa saya bawa anak bilang begini aduh nanti kita pilih lagi nanti kau kalah lagi saya bilang kalah juga itu biasa tapi menang kalah menang bagaimana komitmen kita pasal saya ini ada ini pembangunan yang kita berpikir tentang rakyat itu tidak seperti begitu datang ke main gusur menurut kau punya kenalan sendiri itu bukan oleh pemimpin satu oleh pemimpin pemimpin yang orang terpulih lahirlah pemimpin yang bagaimana menyerah hati rakyat apa yang menjadi perguna rakyat itu yang kita dukung jadi di tanggal 7 November itu kamu pilih siapa? Hari ini saya mau kasih tahu Tuhan mendengar kelakuanmu jangan memandang dengan janji dari kami orang Papua itu mahal nilainya tidak banyak harga diri kamu dalam kepentingan apapun orang bilang saya yang gampang saya beli saya yang berharga sama anti yang tolong beli bisa kalau terbukti hari ini jangan harga dirimu pecah harga diri karena apa? Tuhan telah mendapat orang lagi pernyataan sikap politik warga masyarakat Sanggeng Raya dengan hormat salam sejahtera untuk kita sekalian terdiri salam dan doa semoga Bapak calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari periode 2024-2029 berkat sehat bereta dan Edi Waluyo serta kita semua warga masyarakat Sanggeng Raya selalu sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan Tuhan. Pengalaman membuktikan bahwa setiap pelaksanaan pemilu di Manokwari Sanggeng merupakan daerah atau lingkungan yang sering diberi stigma sebagai daerah merah atau abu-abu. Dalam respon setiap pelaksanaan pemilu kada untuk memenangkan salah satu calon pemimpin pemerintah di Kabupaten Manokwari, kami lingkungan Sanggeng memang sedikit berbeda dari lingkungan lain yang ada di bawah pemerintahan distrik Manokwari Barat. Lingkungan ini terletak di tengah jantung kota Manokwari. Jumlah penduduk yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap tahun 2024 sekarang ini sebanyak kurang lebih
8.919 pemilih. Dengan latar belakang suku, agama, ras yang berbeda-beda, keadaan dari kemajemukan, komunitas hidup yang ada kadang-kala menyebabkan tingkah laku dan karakter hidup serta temperamen di dalam lingkungan saya itu sendiri selalu berubah-ubah dan berkembang secara bervariasi dalam bermasyarakat, sehingga untuk mendapatkan satu kesepakatan dan juga keputusan bersama dalam merespon setiap pelaksanaan pemilu kada sulit untuk disatukan dan terkesan masalah dengan keadaan yang ada. Berdasarkan dari sikap yang ada sering membangkami warga masyarakat Sragen seakan-akan telah kehilangan arah dan tujuan dalam keterlibatan di setiap pelaksanaan pemilu untuk mendukung salah satu calon pemimpin, maka lingkungan Sragen kadang-kala selalu diabaikan dalam penetapan program kerja untuk pemerintahan terpilih yang memimpin di Kabupaten Manokwari. Berbagai dari pengalaman inilah yang membuat kami warga masyarakat lingkungan Sragen Raya telah sadar dan hendak kembali bersatu untuk melihat ke depan dengan bergandeng tangan dalam satu hati, satu pikiran, satu perasaan, dan satu harapan untuk menyatakan sikap politik kami sebagai berikut. 1. Kami siap untuk mendukung dan memenangkan pasangan calon berbudi. 2. Kami siap untuk mendukung dan mendorong setiap pelaksanaan program kerja pasangan berbudi yang hendak berjalan dan berlaku di seputaran lingkungan Sragen Raya ketika kelak nanti terpilih untuk menjadi bupati dan wakil bupati periode 2024-2029 di Kabupaten Manokwari. 3. Perasaan dukungan yang kami berikan ini benar-benar datang dan keluar dari lubuk hati kami yang paling dalam dengan sesungguh-sungguh dan dengan penuh semangat dan tekad yang kuat tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Demikian pernyataan sikap politik kami ini disampaikan untuk kiranya dapat berkenan dan menjadi perhatian yang serius bagi kita semua. Atas perhatian dan ucapan kami ucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati. Saya wanita lain saya Kita bersyukur karena hari ini yang bahagia bagi kita. Sampai dengan saya Mama Ina Internasional. Saudara dan hadirin, promo. Saya berada di Manokwari sini tahun 1959 menjalani 60. dan saya perkenalkan kalian. Boleh orang lain saya ini yang kerjaan dia waktu lahir dari mamanya. Saya yang saya kuliah, saya di Malaysia, saya kerja. Waktu di mana? Saya jadi tutor. Tanya dia. Saya jadi orang tua. Menetap orang tua saya. Menetap kebakar dari polisi. Saya juga selama di rumah sakit Manokwari. Sampai teman-teman juga masih saya laki-laki. Saya minta supaya Bapak dan Bapak perhatikan kita. Saya ini yang membawa Bapak yang Manokwari sini. Kemudian saya perhatikan kami yang ada di Sragen. Rumah-rumah kami yang seperti pondok-pondok ini, tolong. Jangan dibakar, tapi apa? Tolong perbaiki. Dan juga anak-anak sekolah jangan biarkan mereka menjadi orang pencuri, jadi orang bermampu. Itu anak-anak sekarang yang Tuhan titipkan mereka bagi kita. Tolong Bapak, kedua Bapak perhatikan anak-anak kami. Supaya mereka belajar yang betul untuk menjadi manusia yang betul. Jangan bermampu, jangan manusia seperti ini. Jangan bermampu, benar-benar mati. Tidak ada gunanya ini. Buatlah apa yang tidak kita. Tapi manusia-manusia ini yang kami perhatikan itu memang manusia.
jalannya jalan. Terima kasih itu yang saya sampaikan. Dengan nama Tuhan, pada sore hari ini saya selaku sekretaris tim relawan paling raya memberikan aspirasi kami untuk Bapak Wakil Bupati Manokwari. Mari tepuk tangan sekali lagi. Saya tidak dikabulkan pada nanti saya mengalunkan apa yang menjadi bagian aspirasi ini kepada Bapak Bupati. Kemudian saya kasih masuk di Facebook kalau saya sudah kabulkan beliau mewakili Bapak Petunjuk yang ada di sana. Ya. Kalau saya sudah kabulkan, saya Facebook, saya TikTok, dan saya biar kepada teman-teman semua. Terima kasih. Cerita dimulai, kaki berabu berjalan tak henti-henti. Manokwari punya mimpi jauh dari sunyi. Kita orang bangkit walau jatuh berkali-kali. Jalan berliku-liku tapi hati tetap kuat. Semua keterpurukan akan kita orang lawan. Dari belakang menuju ke depan, kita orang melaju demi masa depan yang terang. Tak akan menyerah dulu. Kita orang bangkit dari abu dengan semangat terus maju. Tompu itu mimpi satu, Manokwari berbudi bersatu. Kaki berabu teruslah berjalan. Hidupkan mimpi, mari kita orang berjuang. Yo, tak ada yang bisa hentikan kita orang pulangkah. Walau masa lalu gelap, pastikan masa depan kan cerah. Semua keterbelakangan jadi cerita lama. Sekarang waktunya bergerak, kita tak main-main. Kita orang punya berbudi, pemimpin yang berani untuk lawan ketidakadilan, bangun mimpi yang tinggi. Dari hutan laut sampai gunung di Manokwari, kita orang bersama tak ada yang tertinggal lagi.